Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jamaah, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakah wa ja'ala al-amala fihi taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa, amma ba'duh. Alhamdulillah, hanya memuji Allah, hanya beribadah di sisi Allah, hanya memohon pertolongan kepada Allah, itulah ciri mukmin yang muttaqin di sisi Allah. Terlebih kita sedang berada di bulan Ramadan, bahkan kita sedang berada di penghujung Ramadan. Kita sudah menyelesaikan beberapa hari Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi kita insya Allah menyelesaikan Ramadan ini dengan sempurna. Maka kita selalu mohon agar amal ibadah kita diterima, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, teladan sepanjang zaman dalam semua aspek kehidupan. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak salawat dan salam, kita ingat jasanya Nabi, kita muliakan baginda Nabi. Itulah media kita, itulah sarana yang sangat utama agar kita termasuk umatnya yang layak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bertemu dalam program Journey Ramadan by Mecca Tour. Tema yang akan kita bahas bersama-sama pada majelis yang mulia ini. Mungkin ada shaimin dan shaimat yang sedang menanti berbuka. Mungkin ada yang masih dalam perjalanan dari kantor menuju rumahnya. Mungkin ada yang sedang masih menjalankan tugasnya. Insya Allah kita mudah untuk mengikuti majelis ini karena banyak media, sarana yang bisa diakses oleh semua jamaah sekalian. Temanya adalah menjadi hamba Ramadhani, bukan menjadi hamba yang Ramadhani. Temanya adalah menjadi hamba Rabbani, bukan menjadi hamba yang Ramadhani. Apa maknanya? Kalau hamba Ramadhani berarti cuman menjadi hamba Allah saat bulan Ramadan. Maka disebut hamba Ramadhani. Hambanya saat Ramadan saja. Ibadahnya ketika bulan Ramadan saja. Sholatnya ketika Ramadan saja. Amalnya ketika Ramadan saja. Baiknya ketika Ramadan saja. Ramadan berakhir, tidak lagi berbuat baik, tidak lagi beribadah, tidak lagi beramal soleh. Maka itu disebut hamba Ramadhani. Kalau hamba Rabbani berarti semua ibadah yang dijalankan, amal soleh yang dijalankan, kebaikannya karena Allah. Ramadan ini bulan yang Allah muliakan. Ramadan ini bulan yang diistimewakan. Tapi tetap ibadahnya ibadah karena Allah, bukan karena bulan Ramadan. Kalau ibadahnya karena Allah, berarti ibadah kita lanjutkan setelah Ramadan. Sholatnya tetap setelah Ramadan. Baca Qur'annya tetap setelah Ramadan. Infak sodakonya tetap setelah Ramadan. Demikian juga kebaikan-kebaikan yang lain tetap kita jaga meskipun Ramadan sudah berakhir. Itulah makna menjadi hamba Rabbani, bukan menjadi hamba Ramadhani. Shaimin dan shaimat, hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Kita awali dari surat Al-Hijr ayat 99. Ayat terakhir dari surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu. Sembahlah Tuhanmu. Batas waktunya sampai datangnya keyakinan kepadamu. Para ulama tafsir memahami bahwa makna keyakinan di ayat ini
Berbeda dengan makna keyakinan di ayat-ayat Al-Quran yang lain. Khusus untuk ayat ini, makna keyakinan adalah al-maut, kematian. Alasan para ulama karena keyakinan yang sangat pasti adalah keyakinan kita akan kematian. Karena semua manusia pasti akan meninggal dunia. Siapapun, dimanapun, kapanpun, sedang apapun, kondisinya bagaimanapun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Karenanya al-yakin di ayat 99 surat Al-Hijr ini bukan al-yakin dalam arti keyakinan pada makna ayat-ayat yang lain. Di sini keyakinan yang khusus yang dimaknai dengan kematian. Umar bin Abdul Aziz pernah menuturkan tentang ayat ini, mal yakinu ahakku bil mauti. Sungguh keyakinan yang paling yakin adalah tentang keyakinan kita dengan kematian. Justru ujian terbesar kita adalah yakin adanya kematian, yakin adanya kiamat, yakin adanya akhirat. Ayat ini juga menjadi motivasi, kata para ulama tafsir, bahwa kita beribadah bukan karena Ramadan, bukan karena kita sedang berada di Ramadan, bukan karena sedang kita mendapatkan banyak nikmat, bukan juga karena kita banyak ujian, banyak musibah. Tapi beribadah kita adalah setiap waktu, setiap saat, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan, hari Jumat, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan-bulan yang agung, itu media. Media meningkatkan. Media untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi. Bukankah Allah berfirman tentang puasa kita? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya agar kalian lebih bertakwa. Agar kalian dengan puasa itu tambah bertakwa. Agar kalian dengan bulan Ramadan ini semakin menunjukkan takwanya. Karena kita sudah bertakwa sebelum Ramadan. Kita sudah menjalankan beberapa ibadah sebelum Ramadan. Berarti kita sebenarnya sudah bertakwa. Namun Allah inginkan dengan Ramadan yang agung. Apalagi di hari-hari terakhir Ramadan ini, takwa kita meningkat. Komponen-komponennya semakin banyak. Tadinya takwanya cuma sholat yang wajib, yang fardu. Kita tambah takwanya dengan sholat tarawih, sholat malam. Tadinya takwanya cuma duduk di masjid sebentar. Sekarang takwanya dengan itikaf lebih lama. Apalagi di 10 malam terakhir ini. Mungkin ada sahabat yang sedang itikaf. Itulah tanda takwa di sisi Allah meningkat. Sebelum Ramadan, kita membantu, kita berinfak, bersedekah. Tetapi di bulan Ramadan, kita tingkatkan lagi. Supaya lebih bertakwa. Itulah makna la'allakum tattaqun. Lebih bertakwa, tambah bertakwa, amat sangat bertakwa. Banyak hal-hal yang bisa meningkatkan takwa kita. Saat kita selesai ibadah tarawih, diingatkan oleh imam, diingatkan oleh pengurus masjid, mari bersama-sama kita niat. Kalau kita renungkan niat itu bukan semata-mata dengan lisan, tapi niat kita dengan hati. Nawaitu shoma ghodin, aku niat puasa esok hari. An adai, dalam menunaikannya lillahi ta'ala karena Allah, syahrul Ramadan lillahi ta'ala karena Allah. Kata karena Allah kalau kita renungkan berarti, ya Allah, aku puasa itu karena Engkau. Aku puasa bukan karena Ramadan. Aku puasa bukan karena fulan, bukan karena fulana. Aku puasa bukan karena aku ingin begini, karena aku ingin begitu. Aku puasa bukan karena teman-temanku puasa, bukan karena semua orang puasa. Aku puasa bukan karena dalam keadaan enggak punya makanan dan minuman. Aku puasa bukan karena melimpah ruah rezeki yang Engkau anugerahkan. Aku puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sejak awal saja kita sudah dituntun menjadi hamba Rabbani, bukan hamba yang Ramadhani. Allah juga berfirman, walakin
kunu rabbaniyin. Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang rabbani, khususnya di bulan Ramadan. Khususnya di 10 akhir Ramadan ini, kita tingkatkan kerobanian kita, kelillahi ta'alaan kita, bahwa kita beribadah karena Allah. Ramadan adalah media yang Allah anugerahkan untuk kita maksimalkan ibadah dan amal soleh kita. Setelah ini kita akan bahas tentang bagaimana kita menjadi hamba Rabbani di bulan Ramadan ini. Tetap bersama program Journey Ramadan by Mekatur Liz-Zahra. بالعين قلنا لبعضنا ضحكت قلوبنا حنين ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس انا وانت خلاص خلاص هنعيش ده اجمل يوم في حياتي. Sahabat Mekatur, jamaah yang Allah muliakan, pemirsa program Journey Ramadan by Mekatur. Kita masih membahas tentang bagaimana menjadi hamba Rabbani di bulan Ramadan, bukan menjadi hamba Ramadhani. Di akhir episode yang sebelumnya kita sudah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran 79. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ayat ini satu-satunya menyebut kata Rabbani, nisbah kepada Allah. Bahwa hamba Rabbani berarti hamba yang selalu menjalankan apapun karena Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Bukan hamba karena yang lain. Bukan hamba karena nikmat. Bukan hamba karena ujian. Bukan hamba karena di bulan A, di bulan B, di bulan Ramadan. Bukan hamba karena sedang di masjid. Bukan hamba karena sedang bersama keluarga. Tapi sepanjang masa, sepanjang waktu, sepanjang amal, kita adalah hamba Rabbani. Karenanya perintah Allah di surat Ali Imran 79, jadilah kamu hamba Rabbani. Di antara ciri Rabbani di sini adalah karena selalu mengajarkan Al-Quran, karena selalu belajar Al-Quran, karena selalu menyimak Al-Quran, karena selalu merenungkan Al-Quran. Dan bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Satu-satunya bulan yang disebut oleh Al-Quran hanya Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Baqarah 185. Menunjukkan bahwa
menjadi hamba robbani di bulan Ramadan? Tidak mungkin tidak, kecuali kita beral-Quran. Nabi pun mencontohkan figur hamba robbani yang total, yang sempurna. Beliau dalam hadis Al-Bukhari menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Ramadan, ketika Jibril datang dan bertadarus Al-Quran. Disitulah robbaninya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu para sahabat robbaninya. Bagaimana Al-Qur'annya? Khatamnya berkali-kali. Interaksinya terus-menerus. Disinilah pentingnya kita mengingat kembali Ramadan yang akan berakhir. Sudah berapa ayat, sudah berapa juz, sudah berapa surat yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Agar kita termasuk hamba robbani. Perspektif surat Ali Imran 79. Banyak sahabat yang menyelesaikan khataman Quran justru di bulan Ramadan. Banyak orang-orang solihin dan solihat menyelesaikan khataman Quran di bulan Ramadan. Tentu kita ingin menjadi hamba robbani. Salah satu cara untuk menjadikan kita hamba robbani adalah beral-Quran lebih banyak, lebih sering, terus-menerus ikuti kajian Al-Quran, termasuk kajian bersama Mekatur ini. Karena ini media kita menjadi hamba robbani. Sekaligus kita tadaburi pula ayat berikutnya bagaimana menjadi hamba robbani di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di bulan Ramadan kita. Kita baca surat Muhammad 33. Ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ir rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah. Jangan kalian mensia-siakan amal perbuatan kalian. Mensia-siakan amal berarti dia beramal hanya karena fulan, fulana, karena waktu ini, karena berada di sini, bukan karena Allah. Di antara makna jangan mensia-siakan amal, menurut Syekh As-Sa'di rahimahullah adalah jangan campuri amal yang mulia itu dengan niatan-niatan yang merusaknya. Jangan campuri dengan riya, ujub, takabur, pamer, dan sebagainya. Karena berarti tidak lillah. Ikhlas itu lillah. Riya itu linnas. Sampai dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika orang beramal karena sesuatu selain Allah, maka Allah akan bertanya kepada sesuatu itu. Atau Allah perintahkan orang yang beramal karenanya untuk minta pertolongan kepadanya. Dan tentu ia tidak bisa menolong, karena hanya Allah yang menolong di yaumil akhir kelak. Ud'uhu wa syirkahu. Ayo panggil semua kalian dan orang-orang atau makhlukku yang engkau persekutukan. Di situ berarti mengisyaratkan hamba robbani adalah hamba yang tulus, hamba yang ikhlas. Dia tidak mau amal-amal yang sudah bagus, yang sudah banyak sepanjang Ramadan terkotori, dirusak. Bahkan mungkin dihilangkan pahalanya karena penyakit-penyakit hati tadi. Hasad, iri, dengki, riya, sum'ah. Emang dia saja yang bisa puasa, aku juga bisa. Emang dia doang yang bisa berimpak sebanyak itu, aku kan bisa juga. Kalau itikaf cuman segitu, aku juga mampu. Cuman selesai 3 kali khatam. Aku lebih dong dari 3 kali khatam. Itu berarti sudah mulai digoda oleh setan agar dia tidak menjadi hamba yang robbani. Muncul tadi bangga, muncul kemudian riya, ujub, takabur, muncul penyakit-penyakit hatinya. Syekh As-Sa'di menuturkan di antara yang dapat membatalkan, mensia-siakan, mungkin menihilkan pahala yang sangat agung di bulan Ramadan adalah penyakit-penyakit hati. Maka menjadi hamba robbani berarti hamba yang ikhlas, hamba yang tulus, hamba yang bersih. Ia lakukan apapun karena Allah.
Pendapat yang lain sesuai dengan ungkapan para sahabat dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa para sahabat tadinya tenang. Sebelum ayat ini diturunkan, kami kan sudah beriman. Maka kami nggak masalah dong berbuat dosa. Nggak ada masalah kalau kami bermaksiat. Maka turun ayat ini mereka jadi, ya Allah ternyata pandangan kami salah. Kalau kami sudah beriman, ya kami menjaga dari dosa dan maksiat. Kalau kami sudah beribadah, kami tidak mau lagi ibadah ini dikotori oleh dosa dan maksiat. Mereka menjadi sungguh-sungguh. Mereka menjadi lebih ikhlas. Mereka menjadi lebih sabar. Karena itulah ayat ini diturunkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Kalau sudah baik amalmu, kalau sudah benar ibadahmu, jangan dikotori, jangan dirusak oleh dosa dan maksiat. Al-ma'asi ba'da ta'at tubtilul a'mal. Kata para ulama, bisa jadi kemaksiatan setelah kita melakukan amal, ketaatan, kebaikan, kesolehan, itu dapat menggugurkan atau mengurangi pahala atau merusak pahala kita. Ingat hadis tentang orang-orang yang bangkrut di hari kiamat kelak. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Kamu tahu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Oh, yang kami tahu, kalau orang dikatakan bangkrut sudah nggak punya apa-apa. La dinar wala dirham. Nggak punya dinar, nggak punya dirham. Sudah nggak punya apa-apa. Kata Nabi, yang aku maksud, orang yang bangkrut dari umatku nanti di hari kiamat. Puasa ada, sholat ada, amal ibadah yang lain ada. Tapi itu dikalahkan oleh dosanya, dikalahkan oleh perbuatan jahatnya. Dia mengganggu orang, menyakiti orang, dia mengambil hak orang lain, dia melakukan hal yang tidak terpuji kepada orang lain. Maka semua dosa-dosa tadi mengalahkan amal ibadahnya, jadilah dia bangkrut karena tersisa dosa-dosa saja. Pahalanya sudah hangus dibakar oleh dosa-dosa dan maksiat tersebut. Ramadan yang kita jalankan, bahkan kita sedang mendekati akhir-akhir Ramadan. Maka ibarat kata inilah puncaknya menjadi hamba Rabbani. Kita pertahankan, kita jaga Ramadan kita. Kalaupun Allah tetapkan Ramadan 29 hari, kalaupun Allah tetapkan Ramadan 30 hari, tetap kita jaga. Maka Allah kasih solusi. Nabi menuntun kita. Ternyata setelah Ramadan, apakah kita berhenti puasa? Apakah kita berhenti beribadah? Kalau ada yang sakit, ada yang berpergian, dan dia ambil keringanan tidak puasa, dia mengqadha di hari-hari yang lain setelah Ramadan. Berarti tetap berpuasa. Kalau tidak mampu, dia membayar fidyah. Berarti dia tetap beribadah. Fidyah itu ibadah dengan harta. Kalau kemudian ia ingin puasa Ramadan itu digenapkan 1 tahun, maka sesuai dengan hadis Nabi, siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr. Siapa yang beribadah Ramadan 1 bulan penuh, ia tambah puasanya dengan 6 hari di bulan Sya'ban, maka ia dihitung pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Alasannya 1 hari dihitung 10. 10 kali 30, 300. Ditambah 6 kali 10, 60, 360. Itulah hari-hari yang Allah sediakan untuk kita. Menunjukkan bahwa kita jaga setelah Ramadan. Sholat yang fardu tetap, sholat yang sunnah tetap. Bahkan mungkin kita berumroh. Bahkan nanti Dzulhijjah, jemaah Mekatur akan berhaji. Sahabat-sahabat semuanya akan berhaji. Berarti tetap dijaga Rabbaninya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada umroh lagi, ada ibadah-ibadah yang lain, ada zakat hartanya, zakat perniagaannya, zakat profesinya. Dilanjut, ada tetap bersama keluarganya, ada tetap bersama masyarakatnya beribadah, ada sholat berjamaahnya, ada ngaji seperti ini. Berarti kita dijaga untuk menjadi hamba Rabbani. Untuk itu sahabat Mekatur, so'imin dan so'imat,
qaimin dan qaimat yang sedang itikaf mungkin. Itikaf media agar terjaga robbani kita. Salat media agar terjaga robbani kita. Baca Quran pun sama. Infak sodako itu dalam rangka kita menjaga hamba robbani. Dilatih di Ramadan ini, ditingkatkan di Ramadan ini. Kalau sudah terbiasa dengan kebaikan Ramadan, pasca Ramadan dapat dijaga. Tapi kalau tidak biasa, setelah Ramadan hilang sama sekali. Dikatakan batang hidungnya saja tidak kelihatan. Maka setelah Ramadan ada Syawal. Setelah itu Zulqa'dah, setelah itu ada Zulhijjah. Bulan haji, bulan ibadah kurban. Untuk mengingatkan bahwa setiap waktu ada keutamaannya. Setiap bulan ada amal unggulannya. Setelah Ramadan dengan amal unggulan yang banyak, menanti amal unggulan berikutnya. Setelah hablum minallah yang maksimal di Ramadan, ada hablum minan nas. Saling bermaaf-maafkan, saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum, saling mengingatkan akan kebaikan, saling membantu, saling menolong agar semuanya bahagia setelah Ramadan. Itu tanda kita sedang menjaga Ramadan kita sehingga kita semuanya tidak menjadi hamba Ramadhani tapi tetap menjadi hamba Rabbani. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah, sembahlah Allah, beramallah sampai datangnya kematian. Demikian juga walakin kunu rabbaniin. Jadilah kalian hamba-hamba Rabbani kapanpun dimanapun. Dengan semangat Ramadan ini lebih mudah kita menjaga amal, menjaga ibadah. Lebih mudah kita mempertahankan kebaikan-kebaikan kita. Hadanallahu iyyakum ajmain. Semoga Allah tetap memberikan petunjuk. Waffaqakumullah. Memberikan taufik kita pasca Ramadan ini. Karena akan segera berakhir Ramadan. Kita menangis, kita bersedih. Namun kita berbahagia karena dijaga kebaikan Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila liqa, sahabat Mekatur semuanya, soimi dan soimat. Kita akan ketemu insya Allah tetap bersama program Journey Ramadan by Mekatur. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.